Ayo orang neangan, sikat, ayo. Aduh Pak, capek, abdi nyerah ah. Orang jaga dalanya. Asik. Tangan ya, tangkap. Sok ah. Aduh. Nah. Masih berada di desa Situmulya, Abdi akan mengajak anak negeri semua mencari binatang bercangkang penghuni sawah Cisitu. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Terus ikuti Abdi dan Neng Mirna ya. Nah, ini dia lokasi kami berburu. Yuk langsung saja beraksi barudak. Barudak. Wow. Ayo orang neangan, sikat, ayo. Lihat anak negeri, Abdi punya cara unik untuk mencari binatang bercangkang yang hidup di lumpur ini. Cukup dengan merabanya dengan kaki seperti ini saja. Rasakan, lalu jepit menggunakan ibu jari kaki. Dapat Mak? Barudak, Mak dapat tak? Nah, anak negeri. Kali ini kita lagi cari keong sawah. Ini carinya di sawah yang sudah panen. Nah, kebetulan ini nggak gampang nyarinya. Ada skillnya. Pengen tahu skillnya nih, kayak gini. Dia harus dicari dulu pakai kaki. Terus abis itu dijepit. Kayak gini. Baru diangkat. Ya, ayo barudak, cari lagi yang banyak. Ayo, Mak. Ayo cari lagi yang banyak, karena keong sawah seperti ini dianggap hama oleh para petani padi. Serangan keong mas dan keong sawah dapat menyebabkan tanaman padi gagal menghasilkan anakan secara maksimal pada awal pertumbuhannya. Keong memotong dan memakan batang padi pada minggu ketiga setelah masa tanam. Populasi keong dengan kepadatan 3 ekor per meter dapat menyebabkan kerugian yang signifikan anak negeri. Gejala kerusakan akibat keong ini mirip dengan serangan hama tikus. Wah, walau kecil ternyata dapat berakibat fatal dan sangat merugikan petani ya. Karena keong yang kita dapatkan sudah banyak, sekarang waktunya membawanya pulang untuk dimasak. Yuklah langsung saja kita masak, dan ini dia bahan dan bumbu pelengkapnya anak negeri. Pertama-tama setelah dicuci bersih, keong harus direbus terlebih dahulu supaya mudah untuk mengeluarkan daging keongnya nanti. Tong hilap iya uyahna. Oh, buan atuh Neng. Tadi ya. Seberapa nih, Neng? Nah, sambil menunggu keongnya matang, siapkan dulu bumbu halusnya seperti merica, ketumbar, garam, bawang putih, bawang merah, dan juga kunyit. Selain bumbu halus, juga ada bahan tambahan yang harus diiris terlebih dahulu ya, yaitu wortel, tomat, dan juga jeruk lemon. Teh, iya nggak segolak teh? Ya mohon angkat ah. Angkat? Angkat. Siapa tuh? Lihat anak negeri, keong siap untuk dipisahkan dari cangkangnya. Untuk mempermudah, kita gunakan tusuk sate seperti ini ya. Tinggal tusuk, lalu congkel. Daging keong sudah bersih. Sekarang waktunya mencampurkan semua bahan menjadi satu. Kemudian disusul masukkan juga bumbu halusnya yang sudah ditambah dengan serai tumbuk dan juga daun salam. Sip, tinggal tambah gula merah secukupnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini nih bagian yang paling Abdi suka anak negeri, menusuk satenya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tangan kita malah terluka kena tusukan satenya. Oh ya anak negeri, tahukah kalian kalau sate di Indonesia ini sudah ada sejak abad ke-15 loh? Menurut sejarah, masakan daging yang ditusuk dibawa oleh pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Selain mengenalkan Islam, mereka juga mengenalkan daging yang dimasak dengan cara ditusuk ke masyarakat Jawa. Nah, hingga kini, sate mampu bertahan dengan berbagai macam bahan dan juga variasi cara membakar. Salah satunya ya sate keong ini, anak negeri. Ayo putar terus, biar gak gosong. Terus asak angkat nya. Siap atuh teh. Ayo.
Weh, ini sih enak sekali anak negeri. Tipe masakan yang bisa menghabiskan banyak nasi. Gurih, pedas, dan asamnya itu loh, benar-benar berpadu satu pokoknya. Teksturnya yang kenyal dengan tingkat kematangan sempurna, dibalut melimpahnya rempah, benar-benar membuat sate keong ini patut diacungi jempol. Siapa dulu yang masak? Mengkonsumsi keong ini bagus juga buat kesehatan karena mengandung banyak protein. Tapi dengan cara yang benar masaknya. Nah, kalian juga kalau mengkonsumsi ini nggak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bener kan, Neng? Iya. Nah, ayo Kang. Teh, kita makan lagi. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarnya? Semoga sehat semua ya. Biar tambah sehat, yuk ikut Abdi bermain dan bertualang di Desa Situmulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Oh ya, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama Abdi Imam. Lihat-lihat, indah sekali ya Desa Situmulya ini anak negeri. Jadi nggak sabar mengenalnya lebih jauh. Yuk, ikuti Abdi terus ya. Anak negeri, untuk mengawali petualangan kita kali ini, Abdi akan membantu Teh Mirna dan Bapak mencari umbut kawung yang nantinya akan diolah bersama ibu-ibu di desa untuk acara selamatan panen padi. Ngomong-ngomong, kok lumayan jauh juga ya? Kata Bapak sih lokasinya di hutan pinggir desa. Kakinya ke situ ya. Stop. Bisa. Tak hanya jauh, medan yang kami lalui ternyata juga tidak mudah anak negeri. Tapi gak apa-apa deh, demi Teh Mirna. Capek, ah. Anak negeri, karena pohon kawungnya sudah ketemu, jadi langsung saja kita tebang. Tenang, seperti kataku tadi, pohon yang kita pilih ini yang sudah tua dan juga yang sudah tidak produktif. Oh ya, pohon kawung ternyata adalah pohon aren anak negeri. Nah, umbut yang kita cari berada di pucuk pohon ini. Yuklah, semangat Pak! Aduh, Pak. Capek. Abdi nyerah ah. Nyerah. Capek. Gantian ya. Aduh. Pak, punten Pak. Karena pohon kawung ini cukup besar, jadi aku dan Bapak bergantian menebangnya. Oh ya, tak hanya besar, pohon kawung biasanya dapat tumbuh tinggi mencapai 25 meter. Hebatnya lagi, pohon ini tumbuh liar karena jasa musang yang memakan biji kawung anak negeri. Ya, Neng, siap. Meski tumbuh liar, seluruh bagian pohon kawung ini bisa dimanfaatkan loh. Seperti batang pohonnya dapat dijadikan tepung, buahnya menjadi kolang-kaling, dan yang paling sering tentu saja pohon ini menghasilkan air nira yang menjadi bahan dasar pembuatan gula merah. Namun kali ini, aku, Teh Mirna, dan juga Bapak cukup akan mengambil umbutnya saja. Mantap nih, Neng. Ah, kok keras, Neng. Ih, lain nu eta, ah. Wah, emang bukan ini, Neng. Lain, ah. Salah, ieu mah dah ngadangna nu ieu ya. Tah. Salah tuh, Pak. Salah eta mah. Ayo tuh, Pak, ambilin, Pak. Ieu tanu jero na tah. Oh, ini ya. Aduh. Salah. Coba sok, urang. Ayo, Pak. Nah, Nah, coba ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. ngeunahnya. Ngeunah, Pak. Ngeunah pisan. Anak negeri, ini dia nih namanya umbut kawung. Ini yang dari tadi kita cari. Nah, ini rasanya tuh kayak singkong ya. Nggak asam, tapi nggak terlalu manis banget. Tapi ada manis sedikit. Gimana tuh? Enak ya, Neng? Teh Irna karena anaknya sama Imam teh aya wae urang nungguin kita di. Kemana teh datang? Ibu teh, gimana Mas? Itu di ditu. Oh ya. Waduh, gara-gara lokasi pohon kawung yang jauh, ibu-ibu di sini jadi pada nunggu deh. Maaf ya Bu, ya sudah, langsung saja kita masak yuk. Ayo Neng, duduk Neng. Sok Neng atuh duduk. Nah, anak negeri, kali ini kita lagi buat sayur umbut kawung. Inilah bumbu dan bahan pelengkap yang kita butuhkan untuk membuat sayur umbut kawungnya anak negeri. Meni komplit pisan ya.
Umbut kawung tentu saja harus dibuang dulu kulit luarnya yang keras. Lalu jika sudah ketemu bagian dalam atau umbutnya tinggal dipotong kecil-kecil deh. Nah sementara Abdi potong umbutnya, soal bumbu dan bahan pelengkap mah Abdi serahkan ke ibu-ibu dan Neng Mirna saja. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, garam, dan juga kunyit. Oh ya anak negeri, budaya kuliner menjadi salah satu unsur warisan Indonesia loh yang menjadi ikon makanan khas di suatu daerah. Salah satunya ya sayur umbut kawung ini yang menjadi masakan khas daerah Lebak, Banten. Selain umbut kawung, masyarakat desa Situmulya biasanya menambahkan daun singkong yang masih muda dan juga tempe kedelai. Wah, komplit ya. Kalau untuk lauknya sih cukup siapkan saja ikan asin yang memasaknya dengan cara dibakar. Cacing di perut Abdi semakin gak sabar nih anak negeri. Untuk menghilangkan aroma tidak sedap pada bahan utama masakan, bumbu rempah yang melimpah bisa jadi solusi, seperti penggunaan serai dan juga jahe. Nah, geser ke Ibu Ipe yang bertugas memarut kelapa yang akan dijadikan santan. Ayo ibu-ibu, masak yuk! Ayo, masak! Ayo Neng, gerak kita masak. Nyalain dulu apinya. Wah. Nyalakan api lalu tuang air ke dalam wajan raksasa ini untuk merebus umbutnya. Ayo Bu, udek lagi Bu. Oh ya anak negeri, merebus umbut kawung cukup memakan waktu yang tidak sebentar. Biasanya sih hingga 1 jam agar umbut benar-benar empuk saat dimakan. Sambil menunggu umbut kawungnya empuk, kita lihat Ibu dan Neng Mirna bakar ikan asinnya yuk. Ternyata lucu juga ya alat untuk membakarnya. Dengan cara seperti ini tentu saja lebih sehat karena memasaknya tidak menggunakan minyak jika dikonsumsinya dengan benar alias tidak berlebihan. Nah, angkat umbut kawungnya yang sudah melewati proses perebusan. Lalu tumis bumbu halusnya hingga harum, kemudian tambahkan santan kelapa. Aduk-aduk supaya santan tidak pecah. Ayo nyanyi Bu. Cincang keling manuk cingklang cindatane bulanang terus Bu. Santan sudah panas. Selanjutnya tinggal masukkan deh daun singkong muda, tempe, dan tentu saja umbut kawung yang sudah direbus tadi. Ibu-ibu, tos asap tuh. Ayo atuh diangkat. Di sini. Ayo. Tenang dan sabar dulu ya anak negeri. Karena Api selaku sesepuh desa harus melakukan ritual dan membaca doa sebelum kita diperbolehkan untuk menyantap umbut kawungnya. Ini semua adalah bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan nikmat berupa panen yang melimpah. Ini sih mantap sekali anak negeri. Kuah santannya gurih sekali, ditambah dengan daun singkong, tempe, dan juga ikan asin. Berpadu dengan sempurna, pokoknya mah saling melengkapi. Selain pedas gurih, umbut yang sudah melalui proses perebusan benar-benar empuk. Pantesan aja Abah menikmati sekali umbutnya.